Iya bu. Bukan nama sih. Kalau sering nulis sendiri, jadi lancar tulisan. Bintang juga itu bintang saya dari bintang polisi itu. Kita ya kampus juga, kampus Wigiti. Oke. Sekarang yang kita deteksi, kan kita pengen apa namanya? Menentukan bina. Nah, bina itu berlaku bagi isim dan fiil. Berarti yang kita deteksi isim dan fiil dulu. Inna isim atau fiil? Lalu yang kita deteksi isim atau fiil, tapi isim yang mustaq ya, yang ada derivasinya. Nah, ini huruf. Alladzina isim mausul. Ya. Kafaru ini yang kita deteksi ya. Sawaun isim. Sama aja isim ya. Alaihi a'anzar tahu A-nya enggak. Anzar Iya kok. Terus tunzir. Yu'min. Kata Allah qulub sami absar isyawat azab adim. Ini yang kita tentukan bina dan fiil madinya. Nah, jadi kenapa harus kita tentukan bina dan fiil? Kita balik, kita tentukan fiil madinya dan bina. Kenapa kita tentukan fiil madinya? Untuk menelusuri di kamus. Ya kan, kan kalau memukul kita cari dulu apa? Enggak bahasa Indonesia. Kalau menemukan kata memukul, pukul. Ya itu pukul itu fiil madinya loh maksudnya. Ya. Jadi kayak apa nih? Misalkan remunerasi misalkan. Carinya di huruf R atau M. Moner kan dari M kan. M, R-nya itu kan tambahan. Jadi maksudnya kita menentukan fiil madi dalam artian kita bisa menelusuri di kamus. Kalau kafaru udah jelas sih apa kafaru? Kafaro, kaf, ya kan? Kaf, binanya apa? Sawaun. Nah, sawaun. Fiil madinya apa? Iswa. Fiil madinya Aswa. sawa. Coba cari kamus ada nggak? Ki, cari kamus ya Ki. Handphone lagi dipakai. Oh iya, pakai ya. Lagi dipakai. Sawi. Kan ada sawiyun. Sawiyun, sawaun. Ada nggak di kamus? Ada di ini tafsir yang satu perkataan. Oh sawiyun, ya asal katanya sawiya. Sawiyun, ya asalnya sawiyun. Ya maksudnya sawiyun itu kan isim. Maksudnya di kamus itu yang kita cari fiil madi. Jadi sawaun fiil madinya apa? Sawa. Ada sawa. Di bawahnya sawa ada nggak sawaun? Belum ketemu. Makanya di dekat berdua sama Bu Henry dibantu. Saya lupa banget di rumah Bapak Ibu bawa kamus ya. Sawa ya Saya pakai kamus Munawir, Bapak Ibu pakai itu ya. Sawan berarti. Ada sawaun kan atau sawiyun? Siwa. Bukan, ini dulu. Oh ya ini sawa. Sawa bersamaan, bawahnya baru sawi. Enggak, itunya fiil madinya. Sawa. Sawa, mudhari'nya Suwa. sawa yaswi. Sawa Yaswi. Yang mana? Ya, sawa yaswi yang ada kurungnya. Enggak ada. Ada Ustaz. Kurungnya hilang. Pas Di dari sini cuma mati doang. Sawa, Suwa, Oh, Aswa. Aswa. Berarti saya cari di ini kamus Munawir coba. Mana ya ini? Mana Bu coba? Sawi. Sawa ya Sui. Tapi film madinya Itu mah dia ya Sui. Yaswi ini. Ini ada. Sawiya.
Yaswa. Yaswi. Ini maksudnya. Ya, ini. Ada gurunya. Jadi kalau di kamus ini Bapak Ibu ya, di kamus Mahmud Yunus kata dasar itu yang ada kurungnya. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan Tadi saya ngeliatnya yang di bawah, jadi nggak yang ke atas lagi. nah yang di bawah sawa itu turunan dari sawiya. Berarti sawiya yaswa. Berarti bab Sawiya biasa tadi, bukan sawah ya? bukan sawiya. Sawiya ternyata. Sawiya. Sawiya yaswa. Sawiya sama dengan rodia. Rodia Yardo. Iya. Rodia Sawiya Yaswa. Sawiya. Ya. Sawiya. Oh hidup ya? Hah? Ya-nya hidup ya? Ya-nya hidup karena bab 4. Kalau bab 4 ya-nya hidup, ya belakang. Berarti bina apa? Bina. Bina soke. Hah? Kalau yaknya hidup jadi bina soke dong, hidup semua. Kan suruh pilih dua-duanya. Oh iya, tapi makrun. Tapi makrun. Jadi dia bab 4. Di bab 4. Sawiya yaswa. Yang paling penting banget Bapak Ibu bisa mencari kata ini ada di kata dasarnya apa. Berarti sawaun kata dasarnya sawiya yaswa apa tuh? Siwaan apa siwan? Siwan. Berarti rodia yardo ridho. Ya kan? Sawiya yaswa siwan. Rodia yardo ridho. Bab 4. Lihat buka kamus apa buku sorotnya. Buku sorotnya. Nah kalau udah belajar gini tuh harus buka ini buka itu. Siapa sih? Ini mohon maaf banget saya nggak minta Bapak Ibu bawa kamus ya. Ini yang hilang. Hah? Iya rodia ada rodia. Sawiya itu ikut rodia. Iya. Rodia Yardo. Rodia Yardo. Rodia yardo ridon. Gitu. Coba halaman berapa tuh? Bapak masih ada lagi nggak? Ini lagi nanti. Pakai yang apa? Halaman 8. Rodia. Oh, ini dan dia dua-duanya kan. Iya. Tapi kalau Rodia kan cuma satu di apa? Oh, iya. Ini aja. Bedanya Enggak, maksud ini ada lagi yang punya? Ada. Ibu? Ada. Ada. Enggak, ini ada. Oh, sama aja. Oh yaudah ini aja. Oh itu udah ini. Aku ada. Oh ada juga. Ya, rodia. Rodia yardo ridon. Kan ada rodia, ada nggak yang lafif di situ? Di sini Jaki coba. Nangkis ya. Bab 4. Nangkis. Nangkis ya. Ridon. Berarti kawiyah. Oh iya. Dia makrun ya? Rawiyah yarwa royan. Lafif makrun. Kawiyah yakwa. Enggak, dia rawiyah, royan kan? Rawiyah. Rawiyah. Sawiyah yaswa siwan. Kowia kali Pak ya. Rawiyah yarwa royan. Royan. Lafif makrun. Rawiyah yarwa royan. Sawiyah yaswa siwan. Berarti dia ikut rawiyah. Tapi di sini dia ikut ridon. 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 Oh bukan ikut Ya, Lafif karena makrun. masdarnya simai tergantung kamus. Tergantung kamus. Jadi sawiya apa sawaun itu fi'il madinya adalah sawiya yaswa siwan. Lafif makrun. Makrun. Artinya sawiya apa? Lurus ya? Lurus. Lurus kan? Lurus itu sejajar. Lurusan. Lurus atau sejajar? Sawaun itu sama artinya kan? Sama sama sejajar sama gak? Bisa. Sama ya. Oh bukan sama dengan Kowia ya. Ya sama dengan kawiyah dan rawiyah Pak. Rawiyah. Iya, Rawiyah lebih tepat. Lafif makrun. Ini. Sama. Bab Bab 4. A'anzar tahu. A-nya huruf Huruf istifham. Oh. Ta dan hum itu Domir. berarti tinggal anzar. Andar. Kata anzaro, kata dasarnya apa? Ini kan mazid. Nadaro. Nadaro. Ya lihat di kampus nadaro yang dulu, nadaro yang biru apa? Nadaro. Nadaro. Binanya bina apa dia? Sohih. Soheh. Yang juru.
Sama kayak ini aja lah. Ini belum. Ini bukan sih pendapat. Nah, baru. Kok nggak sa? Ininya nadoro. Nazaro yang zuru. Sama sebenarnya. Ada juga naziro. Jarang langka. Zoro Yuzi. Oh itu zai itu dal pak. Dal apa jarang? Dal zai. Nun dal Nun, dal, ja, ja, dal nun, dal, ja, oh dal pakai titik ya? Enggak, dal. pakai titik ya? Manusia. Ini ro ya. Dia bisa nazaro, bisa naziro. Najar, peringatan. Kalau di kamus ada nazaro yang zuru, ada naziro yang zaru. Mundur. Di sini nggak ada barisnya pak. Apanya? Nggak ada barisnya. Gak ada baris gimana? Iya nggak ada kata pasangannya. Iya, emang gundul kalau itu semua. Ya, berarti apa Bapak Ibu? Kata nazaro dia bisa ikut naziro yang Yunziru. kalau udah yuziru udah mazid. Oh iya. Berarti kita cari sulasi mujarotnya. Kata dasar yang kita cari di kamus adalah sulasi mujarot dan fi'il madinya. Itu kata dasar. Seperti memukul kita cari kata pukul. Nah, Anzaro kita cari di kata nazaro atau naziro. Nazaro yang dulu. Nazaro yang dulu artinya apa? Menazarkan sesuatu Nazar. bagi Allah. Kalau ada lagi di bawahnya, cari yang kurung juga tapi naziro. Naziro mengingat dan menjaga diri dari bahaya. Naziro apa? Naziro apa? Naziro yang dulu. Enggak Yang ada. daru. Nah, yang daru nggak ada naziro yang dulu. Naziro yang daru. Berarti kata kalau nazaro yang zuru, nazaro yang zuru artinya nazar. Najar, iya. Kalau naziro yang daru bab 4 artinya mengingatkan. Ini apa anzaro kata dasarnya naziro yang daru atau nazaro yang zuru? Naziro. Naziro. Naziro yang daru. Karena kalau nazaro bernazar. Ya. Ini paham nggak cari kamusnya caranya? Ya. Cari kamusnya paham ya? Jadi kata anzar itu sulasi mujarotnya bisa nazaro yang zuru bab 1 atau naziro yang daru bab 4. Kalau nazaro yang zuru artinya bernazar, kalau naziro yang daru artinya mengingatkan. Nah, anzaro ini artinya apa? Mengingatkan. Berarti dia mujarotnya adalah naziro yang Yang daru. daru. Hati-hati juga tuh Bapak Ibu kalau mencari kamus tuh. Ya, karena nun, zal, dan ro ada beberapa cara baca. Kalau ikut bab 1 nazar yang zuru artinya ini, kalau nazir yang daru artinya ini. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan satu kata sudah berhasil, lihat dulu ada lagi nggak kata yang sama dengan komponen nun, zal, dan ro. Ada nun, zal, dan zal. Ya, sama ada nggak cara baca yang lain? Pasti artinya berbeda. Harus di cross check lagi ya. Harus cross check di huruf nun, za dan zal dan zai. Cari di huruf nun, zal dan zai. Itu ada berapa kata dasar yang hurufnya itu? Dan artian ada berapa bab? Ternyata situ ada 2 bab. Nazaro yang zuru bab 1 artinya bernazar, dan naziro yang daru bab 4 artinya mengingatkan. Dan anzar tahum itu kata dasarnya adalah naziro yang daru yang artinya mengingatkan. Ini trik mencari kamus. Belum pernah ada yang ngajarin ya? Belum. Ustaz ngajarin. Itu dia masalahnya. Jarang yang ngajarin cara membuka kamus. Ada sih Ustadz itu. Yang big size. Hah? Ustadz yang big size apa ya? Siapa yang bisa? Sekarang Ustaz LBG bisa semua bu, gara-gara apa? Ustadz Zaini, Ustadz Zaini. Oh, Ustaz Zaini. Ya, putih. Ya udah ya. Jadi ketika kita mencari kata, pertama kita cari huruf pertamanya apa? Fa'ilnya. Nah itu kan. Iya. Fa'ilnya apa? Yang kedua, fa'ilnya apa? Ain fi'ilnya apa? Lam fi'ilnya apa?
Kita carikan fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdarnya. Dan ketika kita sudah menekan fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar sudah ketemu. Ada lagi, misalkan dia bab 1, ada lagi nggak ikut bab 2 atau bab 3, bab 4 atau bab 5? Kasusnya seperti kata nun, zal, dan zai, ternyata ada 2 kata di situ aslinya. Ada yang nazaro yazuru, artinya bernazar. Ada yang aslinya nadhiro yazuru, artinya mengingatkan. Dan yang pas untuk anzarta adalah nadhiro yang zaru. Yang zaru, ingat. Tunzir juga sama ya. Pokoknya fi'il mudhari, Bapak Ibu, fi'il mudhari yang huruf mudhari'ahnya berharokat dhamma mazid. Karena kalau sulasi mujarrad, huruf mudhari'ahnya pasti berharokat fathah. Ya. Huruf mudhari'ahnya untuk sulasi mujarrad berharokat fathah. Kalau berharokat dhamma antara 2. Dia sulasi mujarrad atau dia majhul. Tapi kalau majhul, dan kemarin saya nyari-nyari majhul belum dapat Pak gambarnya maksudnya. Karena ada sih penjelasan di internet, cuma saya harus baca dulu. Ini kalau di internet kan ini penjelasannya benar atau enggak. Ya. Di buku ini nggak ada, Ustaz Nasir nggak ada, bukunya Ustaz Satibi nggak ada yang menjelaskan majhul. Ada sekali yang majhul, maklum dan majhul nggak ada yang ngajarin itu. Susah kali apa gimana, Pak? Ya nggak gampang sebenarnya. Justru kurang gampang. Karena gampang itu harusnya diajarin. Jadi Tapi kan saya udah pernah ngajarin di kelas Bapak. Sudah pernah. Ada. Saya lagi nyari-nyari gambar udah lama banget. Ini kalau dapat kan ada di papan tulis. Kalau dapat kirim aja Bu ke grup. Karena saya banyak banget tuh. Kan ada saya tulis Pak, cara membuat mabni majhul untuk fi'il madhi, mabni majhul untuk fi'il mudhari. Ada tuh saya tulis tuh di papan tulis. Di kelas Yaki juga ada kalau nggak salah saya kasih. Coba tadi cek. Pokoknya siapapun yang dapat kirim ke grup Wakfiyah. Ya. Karena saya dapat mana di internet harus saya baca dulu karena ya jaga-jaga kan khawatir kan kalau internet banyak yang nggak benar juga. Oke ya. Tunzir. Yu'minun. Nah, yu'minun udah jelas. Huruf mudhari'nya Iya. Doma. Dan ini yu'mi lagi, nggak mungkin majhul. Berarti apa? Sulasi Majid. Masjid. Amat. Iya, pokoknya kalau doma sulasi masjid. Berarti kalau sulasi masjid ini fakirnya mana? Mim. Oh, Hamzah. enggak. Ain fiilnya Mim. mim. Lam fiilnya nun. Udah cari di hamzah, mim dan nun. Cara bacanya apa? Amina atau amana? Aman. Iya, yang di kamus. Walaupun kiai juga kalau nggak ngeliat kamus nggak akan bisa Bu, kecuali orang Arab. Ya kan? Jadi kalau kayak gini ini bacanya amana, amuna atau amina, ya kan? Kan cocokologi Ustaz. Yang perlu dihafalin. Nah, kalau Bapak Ibu ngelihat ini yuminun, udah tahu artinya kan? Yuminun artinya Beriman. Artinya beriman. Beriman itu perbuatan hati atau perbuatan panca indera? Nah, bab berapa ya? Berarti kemungkinan dia adalah amina ya'man. Nah, itu tuh yang di sini penting banget nih. Oh, Bapak belum dapat ini, Pak ya? Ada, Pak. Ini penting banget nih. Jadi ini untuk menduga dugaan awal. Oh, ini bacanya amina. Kenapa? Dengan asal dia artinya beriman. Beriman perbuatan hati ada di bab 4 atau bab 4. Berarti kemungkinan dia bacanya amina. Coba cari. Coba berapa kalau ini ada di hati? Kalau di sini Aminah dan ini Pak. Bab 4. Aman, Aminah dan Yu'minu. Enggak. Amana yu'minu. Amana panjang. Amana asalnya. Af'ala. Afala ya. Nah, ini kan asalnya amana yu'minu. Yu'minu. Af'ala yuf'ilu. Tapi kan kita cari kata dasarnya, sulasi mujarrad. Amina atau amanah atau amuna. Nah, karena ini artinya beriman, kemungkinan besar. Nah, kan kita dugaan besar kan? Mazinah misalnya. Kemungkinan besar dia aminah. Karena perbuatan hati sesuai dengan penjelasan yang ada di bawah. Benar aminah, Bu? Komplotin tuh enak ya dan
Habis itu dikit lagi Bu. Kalau yang di HP, Pak Ustadz ini kan ada. Hah? Kalau yang di HP ini kan Yang mana Bu? Nah ini bisa juga. Tapi carinya di yang kamus Arabnya Pak. Aminah. Aminah ya manu. Amanah juga ada Ustaz. Amanah ya Amanah ya amanah. Amanah ya munu artinya apa? Amanah ya Amanah ya aman sentosa. Aman sentosa. Ya kalau amanah ya munu bisa juga karena mahmusfa ada di bab 1. Kan amalah ya munu kan? Iya. iya kan aman. Itu bina penting juga tuh. Bina mahmusfa adanya di mana? Bab 1. Nih mahmusfa. Pak. Mahmusfa ada bab 1, bab 2, 2. dan bab 4. Berarti ya bab 4. Bab 1 mungkin amanah ya'munu artinya apa? Amanah ya aman. 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 Kalau aminah ya'manu mempercayai. Kayak Nah, ini yang pas aminah ya'manu atau amunah ya'munu? Amanah ya'munu. Aminah ya Aminah ya'manu. Ya. Ada amunah, enggak ada kan? Ustaz. Amanah ya'munu. Bab 1. Aman dong. Iya, amanah ya'munu aman. Orang yang beriman akan mendapatkan keamanan. Ya. Dalam artian nanti kalau bapak ibu ya, walaupun dia bab 1, bab 3, kalau dia kata dasarnya sama, ada korelasinya. Oh, dasar keseluruhannya ya. Iya. Ini bapak ibu akan mendapatkan penjelasan ini kalau baca buku atau karya-karya Pak Quraish Shihab yang bahasa Indonesia. Kalau sih Pak Quraish Shihab sih banyak melihat dulu Mutanatsir lah tahu. Ada kitab tafsirnya Al-Biqai. Itu jiplak banget tuh Pak Quraish kalau yang tahu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu cukup baca punyanya Pak Quraish, ada penjelasan. Jadi kata dasar ini ada cara baca gini tapi masing-masing punya korelasi. Kalau amanah ya munu artinya aman, aminah ya manu artinya percaya. Orang kalau sudah percaya memiliki rasa aman. Kenapa dia percaya? Karena dia merasa Amin. Nah, itu penjelasan itu ada di buku-buku tafsirnya Pak Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah, tafsir Amanah dan lain-lain. Kalau bahasa Arabnya di Ad-Durum Al-Tanaf An-Nazmud Durar karangan Al-Biqai. Ada segini 16 jilid. Syarat tapi bahasa Arab semua. Oke, tahu ya cara nyarinya ya. Kita lanjut. Pertama udah jelas. Khatama yahtumu atau khatama yahtimu? Khatama yahtimu. Ya lihat di kamus, tapi udah jelas ya, udah ketahuan fi'il madinya udah ketahuan. Yang paling penting tahu fi'il madinya aja. Fi'il madi kita cari, tinggal cari ini kata khotama apa? Siapa tahu aja ada khotimah juga. Kita cari dan kita korelasikan. Nempel. Khotama Menyempurna. khotama yahtum artinya menutup. Menutup. Menamatkan. Ya. Menyempurnakan. Ada juga menstempel Pak. Menstempel. Iya, Menutup, menamatkan. Kalau Menamatkan. menyelesaikan. menutup, menyelesaikan, menstempel. Menyempurnakan. Ada nggak korelasi? Ada. Ada. Kalau stempel berarti menutup dari yang ilegal kan? Iya. Ya kan? Kalau akhir, ya udah ini udah final kan? Selesai. Ya kalau tutup kan udah final. Iya. Udah stempel kan berarti udah berkas itu udah final kan? Ya. Kalau kayak Jaki, mudah-mudahan Jaki bisa ketemu tengah. Nanti kau belajar bahasa itu ada lagi nama kamus Mu'jam Maqayisi Lugha karena Ibnu Faris. Itu mengkorelasikan antara kata ini dengan kata ini. Kamu susah. Iya. Tafsir. Namanya tetap Tafsir. Tafsir itu dari kata fa, sin dan ro. Itu berdekatan dengan kata safar. sama jalan. Pergi. Siapa? Safar itu pergi itu artinya menyibak. Safar itu artinya menyibak jalan. Nah, fasaro artinya menafsirkan. Nafsir juga menyibak makna. Nah, itu ada penjelasannya di jam apa itu. Oh, ya, makanya orang kalau yang suka mendebat itu dia nggak ngerti yang bahasa itu artinya Pak ya. Iya, ya. Jadi kalau banyak jalan kan banyak ada. Iya, banyak jalan menyibak jalan kan. Saya menyibak jalan sono, saya menyibak sono, terserah kan. Itu berarti jalannya kurang jauh, Pak. Nah, itulah kenapa Islam turun di Arab.
Karena bahasa Arab itu multitafsir. Multitafsir. Kalau zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad, agama itu hanya berlaku, wahyu itu hanya berlaku untuk satu kaum. Berarti kalau satu kaum, satu kebudayaan, Pak. Cukup dengan satu bahasa itu aja. Iya. Ya kan? Tidak akan bisa ditafsirkan dengan bahasa lain. Iya. Ya, karena emang agama Yahudi khusus turun untuk orang Yahudi dan menggunakan bahasa Yahudi dan khusus untuk orang Yahudi, kebudayaan Yahudi, tidak bisa ditafsirkan dengan kebudayaan lain. Tetapi Islam datang ke Arab. Kenapa datang Arab? Pertama, bahasanya bahasa Arab yang multi tafsir. Yang kedua, di situ ada Ka'bah. Ka'bah itu kalau di dunia perfilman seperti Hollywood. Ka'bah itu kalau di dunia perfilman seperti Hollywood. Pusat. Kalau hitungan waktu seperti Greenland. Tinggal dicaplok. Iya, ya kan? Pusat, ya kan? Nah, karena itu pusat, berarti semua orang dari penjuru dunia datang kan? Berarti ada kebudayaan dunia situ. Nah, itu kenapa Islam datang di Arab. Kita jangan mandang orang Arabnya. Arab tidak identik dengan Islam hanya menggunakan bahasa Arab karena itu. Pertama, bahasanya multitafsir. Yang kedua, di situ ada Ka'bah yang merupakan pusat dunia, berarti pusat budaya. Dalam artian apa? Al-Quran bisa ditafsirkan dengan kebudayaan dan bahasa seluruh dunia. Itu makanya sangat picik kalau oh ini orang gini ini yang lebih benar. Salah. Itu picik namanya. Tapi wawasan dasar itu harus dibuka, Pak. Ya, emang iya harusnya. Kalau nggak dibuka, orang-orang itu berdebat dulu. Ini menurut Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i hidup zaman dulu. Iya kan? Imam Syafi'i dulu. Ini mau Imam Ahmad bin Hanbal nih. Imam zaman dulu, dan itu juga orang Imam Syafi'i aja waktu di Baghdad sama waktu di Mesir berbeda pendapatnya. Waktu di Mesir pendapat beliau begini, waktu di Baghdad pendapat begini. Kenapa? Budaya menyesuaikan. Bahkan ada mujtahid mazhab Syafi'i. Ya, mujtahid wajah. Imam Nawawi, tahu kan? Imam Nawawi itu pembela mazhab Imam Syafi'i. Tapi apa yang terjadi? Ada beberapa pendapat Imam Nawawi yang berbeda 180 derajat atau 180 derajat? Yang berbeda 180 derajat dari pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi apa kata Imam Nawawi? Seandainya Imam Syafi'i hidup di tengah-tengah kita saat ini, pasti dia setuju pendapat saya. Dalam artian apa? Imam Nawawi menggunakan metodologi Imam Syafi'i, gitu. Bukan mengikuti pendapat Imam. Karena kalau pendapat Imam Syafi'i terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau metodologi tidak terikat. Sama bahasa Arab juga. Bahasa Arab itu, apalagi bahasa Al-Quran, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Makanya ketika kita menasihati, saya kan kalau ada misal pendapat ini menurut imam ini gini, ini saya gampang. Ada gak di undang-undang? Ada ikutin undang-undang. Karena undang-undang itu mengatur di negara kita, dan undang-undang dibuat itu pasti kan ada konsultasi dengan para ahli, para budayawan, para agamawan, dan semuanya yang menyesuaikan hukum itu sesuai dengan Indonesia. Itu maksudnya, ya. Itu yang orang baru datang dari Yaman itu gitu. Oh, dapat Yaman ini bid'ah, dari Saudi ini bid'ah, menurut imam ini. Maaf, gua nggak kenal sama Syekh Bas. Saya nggak kenal sama Syekh Utsaimin. Walaupun kenal juga, apa urusannya? Oh, dia tinggal di sono, gua tinggal di sini. Iya kan? Iya kan? Gitu. Oh, saya emang ngikutin Mu'alim Syafi'i Adzami. Kenapa? Beliau ulama Jakarta. Tahu ulama Jakarta aja kadang berbeda dengan ulama Jawa. Bagus juga waktu bukannya nggak pakai sana ya, Arab Saudi gitu. Iya. Lagi. Ada Pak. Saya setiap kali tanggal 29 Ramadan. Setiap kali tanggal 29 Ramadan. Lu lebaran kapan? Gue lebaran ikutin pemerintah. Ada yang lebaran ikutin Saudi. Iya, betul. Lebaran ngikutin Saudi. Pertama, Oki sampai sekarang belum ada kesepakatan apa masalah hilal. Wihdatul apa namanya itu. Jadi kalau Saudi udah bilang lebaran, semua negara lebaran.
Belum ada kesepakatan itu. Iya, kalau kita di sononya jam 2, Iya. kita kan jam Ya, itu dia. 10. Kondisi masing-masing negara. Jam 10 Iya, pagi. Setengah 4 pernah terjadi itu. Yang lagi yang masalah puasa. Ini masalah puasa aja nih. Bapak Ibu kalau puasa di apa nih yang Rusia tuh kata apa tuh? Sehari semalam loh puasa. Iya. Mataharinya Karena tuh bukan sehari semalam, 1 jam. Iya. Karena matahari muncul cuma 1 jam. Nah, enak kan? Terbit nanti 1 jam kemudian. Nah, kita puasa apa? Terbit matahari sampai tenggelam matahari. Nah, kalau di sana Cuma sejam. 1 jam. Yang repot di mana tuh? Di itu. Kutub Yang ekskut. Rusia. Iya, yang bukan, yang repot yang mataharinya kalau kita kan Nggak matahari. tropis, Iya. kita kan 50-50 ya, Ya, 12-12. Kan ada yang 18 jam. Ada. Di daerah mana tuh? Ya tergantung lagi musim di sana. Kalau di Eropa lagi Kalau musim dingin, dingin terus, apa lebih Ya, iya. panjang. Iya di Rusia aja cuma 4 jam atau 5 jam itu. Ya, nah itu kalau sumber hukum kita bukan Al-Quran atau hadis yang berbahasa Arab, kacau. Nah, ini kita belajar kata itu kita sama juga belajar wawasan kita biar kita tidak Iya, betul. licik. Ada ya, khotama tadi artinya macam-macam ya. Cuman Nah, yang jelas dia binanya Soheh. sahih. Allah. Kemarin Allah dari kata Lillah. Ilahi. Ilah. Aliha. Alihai. Aliha itu artinya menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan itu perbuatan abstrak atau perbuatan real. Abstrak. Tuhan itu artinya apa? Sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dihormati, sesuatu yang disembah. Abstrak atau bukan? Abstrak. Kalau abstrak ada tipe berapa? 4. Nah, itu kan Allah itu dikata aliha. Ya, walaupun sebagian ulama tidak setuju Allah itu mustaq. Kata Allah itu mustaq, ada derivasinya itu. Tapi kalau menurut ahli sorok, tetap ya namanya kata Allah itu kan isi. Pasti ada kata dasarnya. Silakan cari. Cuma di Mahmud Yunus Allah ya. Oh, alihai. Yang menjadikan Tuhan. Ya kan? Mahmud Yunus. Karena apa? Beliau hati-hati banget karena maaf Bu. Ini kata Allah, ini Ismul Azam, nggak boleh sembarangan penggunanya. Tidak ada boleh manusia yang bernama Allah. Pernah dalam sejarah ada orang berani menamakan Allah langsung sambar petir. Nggak boleh. Pokoknya kata Allah itu sangat sakral. Sampai-sampai orang Yahudi aja pengen minta ngeliat Allah langsung sambar petir kan. Terus mana lagi? Kulu. Kola yakulu. Kita deteksi dulu. Dulu. Fa'ilnya mana, ainfilnya mana, lamfilnya mana? Kof. Kof, Lam. lam, dan ba. Tinggal cari di kamus. Kolaba, koliba, atau koluba. Kolaba. Ini kolaba, kulub itu kan hati. Hati itu kan bolak-balik. Kolaba artinya bolak-balik. Bolak-balik berarti apa? Lazim atau mutadi? Mutadi. Nggak mungkin bab 5. Nggak mungkin bab 4. Bab 3 juga nggak mungkin. Bab 3 syaratnya apa bab 3? Ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf izhar. Berarti ini kemungkinan besar bab 1 dan bab 2. Kemungkinan qala bayak rubu atau qala bayak ribu. Tinggal lihat kamus. Kola bayang. Nah, itu yang catatan saya itu penting tuh untuk ngecek kata ini ikut bab berapa. Ya kan? Bolak balik. Kalau yang bab 6 udah nggak mungkin karena bab 6 udah jelas ada 19 kata doang. Saya tampilkan tuh, ya kan? Yang bab 6. Bab 5 tentang warna atau sifat. Bab 4 warna sifat atau perbuatan abstrak. Ya hati ya. Bab 3 ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf izhar. Sehingga berarti sisa bab 1 bab 2. Qala bayak rubu atau qala bayak. Benar gak Bu?
Kolba yukali, kolaba yukali. Kalau banyak dulu. Kamu saya belum bicara, Pak. Saya mohon maaf, saya lupa banget minta Bapak Ibu bawa kamus itu. Yukolabu, yukolabu. Kalau udah yukol itu udah masjid, Pak. Masjid ya. Ya, kalau udah udah masjid. Ada nggak, Bu? Nggak ada udah. Ada lah, kamus mungkin nggak ada. Yaklibu, kolaba yaklibu. Ya habis kof huruf lam, habis lam huruf ba gitu aja. Iya yang nyari bola kok sama lam cuma sedikit Ustaz. Hah? Kok sama lam cuma sedikit. Coba saya cari dulu, penasaran saya. Ya, ada artinya apa, Bu? Kalau banyak ribu ya? Memandikan menjadikan. Nah, berarti apa? Udah jelas kan bab 2 kan? Bolak-balik. Terus samihim. Samihim, pendengaran. Artinya mendengar. Mendengar itu perbuatan apa? Fisik. Hati. Walaupun di kita kuping itu panca indera, tapi yang dengar itu bagian luar atau bagian dalam? Bab berapa? 4. Sami ayasma. Pertama, itu artinya mendengar, perbuatan bagian dalam. Bab 4. Tapi yang kita perhatikan ada ain di sini. Ain di mana? Di lam fiil. Kalau ain di lam fiil kemungkinan bab 3. Berarti kata ini sin, mim dan ain kemungkinan bab 3 atau bab 4. itu walaupun singkat bisa kita praktekin berdua. Coba, ayo Bu Murika, cepet-cepetan nyari Bu. Itu kalau kita sih udah jelas sami ayasmau ya. Sami ayasmau. Ya, ya kan? Sam'an. Sami ayasmau sam'an artinya mendengar. Ini bab 4. Anu maksudnya. Saya belum mendapatkan referensi ketika kasus ini kan artinya perbuatan anggota dalam. Harusnya ikut bab 4. Tapi juga dia lafiznya huruf ain. Harusnya ikut bab 3. Mana yang lebih didahulukan? Ini yang saya belum dapat referensinya. Ketika kita ngecak sebuah kata, ini ikut bab 4 bisa karena artinya perbuatan batin. Tapi ikut bab 3 juga bisa karena lafiznya huruf ain. Mana yang lebih didahulukan? Nah, ini saya belum dapat referensinya. Ya, Tadi bukan balik lagi ke korelasi kali Pak? Enggak, bukan. Nah, kalau korelasi, kalau dia ada kata yang ini kan sami ayasmau, mungkin ada sama ayasmu gitu. Oh, ini. Nah, itu baru kita korelasikan. Kalau ini kan jauh beda ya. Maksudnya? Ada bedanya. Enggak, ini kan cuma satu kata doang, sami ayasmau kata dasarnya. Sin mim ain kata dasarnya cuma satu, sami ayasmau. Berbeda dengan nadaro. Nadaro kata dasarnya ada 2. Ada nadaro yang dulu, ada nadaro yang jiru. Nadaro yang dulu artinya bernazar. Nadiro yang garu artinya mengingatkan. Nah, baru kita korelasikan. Nazar sama mengingatkan ada korelasinya nggak? Ada. Orang bernazar kan. Oh iya. Hati-hati kalau nggak diikuti nazarnya. Samia. Ada lagi kata sami selain samia ada nggak? Mungkin sama gitu. Nggak ada. Sama. Ya, ini kita kurang efektif karena kamu cuma satu. Sama ini. Nggak ada. Cari yang dalam kurung Bu. Udah. Cuma satu. Kalau udah habis samia, habis itu ada samigo, udah. Berarti udah nggak mungkin ada. Samakan. Jadi sama kakak terus. Oke, ada absor. Absor. Ustaz tadi masuknya ke bina apa yang bab 3 ya? Ini samia. Samia ya. Pertama bab 4. Yang kedua binanya sohe. Saminya tadi bab 4 kan? Iya, bab 4. Oke, sampai sini Bu Ola. Sampai Bu Ola siapa Bu? Begini. Hah? Begini. Isni. Isni. Hah? Isni. Bu Is. Isni. Ya. Udah Bu Is aja dah. Bisa gak? Alur berpikirnya? Udah ya? Bapak alur berpikirnya udah tahu ya? Ya kalau Bapak kayaknya udah belajar dulu di pondok ya Pak? Ya. Pernah di pondok ya?
Di mana Pak pondoknya? Cipasung, Tasik, dan Surya Raya. Lumayan juga dia. Kalau di Tasik kan kota santri Pak ya. Iya. Udah hafal apa dulu? Dulu waktu mondok hafal apa? Lupa kayaknya saya keburu langsung ini ditinggal pondoknya, keburu kuliah gitu. Oh kuliah. Oh. Jadi pihak pondoknya ditinggal nggak sampai selesai, sampai kelas 6 aliyah begitu. Saya tinggal pondoknya nggak selesai, yang seharusnya kan di situ lagi. Tapi sempat ngapalin kitab-kitab Jurumiyah, Sorong, Alfiah ngapal? Sekarang udah diterapkan lah. Iya, sama. Saya juga dulu hafal Alfiah tapi udah lupa sekarang. Karena saya kan dari fakultas agak jurusan sastra, kebanyakan di UIN. UIN mana Pak? Saya juga. Berarti Bapak muridnya Pak Satibi? Iya. Angkatan berapa? Udah lama saya tahun masuk. Masuk tahun berapa? 94. Kakak kelas saya masuk 96. Cuma saya usuludin. Oh, berarti senior saya. Udah lama, cuman saya jarang ini sih. Terus aktivitas sekarang? Iya. Aktivitas sekarang di mana? Masih di MTQ. Enggak, saya udah pensiun atau Enggak, Mas. kerjaannya ada kaitan dengan fakultas Anda? Oh, saya di pondok. Di pondok sekarang? Di pondok mana? Mas. Puncak. Pondok salaf atau Nah, ini pondok biasa, pondok hafalan, cuman ada tarjamahnya gitu. Oh, iya, semacam tafid ya? Ya, harusnya Bapak ikut PDU, PKU Pak. Tapi Iya. Usia 40? Lebih? Oh iya kan senior saya lebih dari 40, nggak bisa. Nggak bisa. Kan senior saya aja udah lebih 40. Kecuali kalau di kampus saya ngakunya 17. Oke, Absol ya. Fa'ilnya mana? Pertama kita deteksi dulu huruf tambahan. Sa'altumuniha. Ini kemungkinan huruf tambahan kan? Iya. Ini alif Tambahan. nanti tinggal dulu basoro, basiro, basuro. Yang berbicara kamus. Jadi kalau kita mau nyari ini artinya apa? Basoro yapsuru, basoro yapsiru atau biasiro yapsoru. Kalau basiro ini basoro artinya apa? Melihat. Menggunakan apa? Mata kelihatan nggak? Kelihatan. Berarti mungkinkah dia bab 4? Mungkin. Enggak. Tidak. Bab 4 kan perbuatan abstrak. Bab 6 udah jelas nggak mungkin. Bab 5 nggak mungkin karena bab 5 sifat. Berarti bab 3 mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin. Kenapa? Nggak ada huruf izhar. Berarti kemungkinan dia bab 1 atau 2. Basoro yapsuru atau basoro yapsiru. Nah, itu tuh yang di catatan bawah itu penting loh untuk ngecek itu. Ya. Jadi basoro yapsuru atau basoro yap? Nah, ada nggak huruf ba? Adanya basuro. Hah? Basuro. Iya. Basuro. Basuro yapsuru artinya apa? Melihat. Melihat, mengerti sama. Basuro. Iya. Nah, ini aneh baru. Karena Bener di sini. iya benar enggak maksudnya berarti keluar dari kaidah itu. Keluar dari kaidah itu. Basuro yang suruh. Yang suruh. Melihat mengerti. Itu tuh sama baca omrol. Ini baca omrol kan bisa gitu. Enggak basreng ya. Oh ini. Ada huruf. Tapi itu ya. Huruf bisa berarti Ini ada basuro yang suruh. Nah itu berarti yang dipakai Ada basiro yang sod dan ro. Iya. Cari di sini itunya ya. Jadi di kampus ini kadang dalam satu Selain huruf itu dia kan menjelaskan selain dua ilat apa atau lagi huruf tiga. tambahan. Berarti firmaninya ada dua. Ada huruf tambahan. Dia ada basiro yang suruh. Ada basiro yang suruh, ada basiro yang Iya. Huruf tambahan kan ada. basiro yang suruh artinya melihat, basiro yang soru artinya mengerti. Karena mengerti itu perbuatan. Berarti nggak dipecah. Berarti mau nggak mau Bapak Ibu kalau pengen lebih ini kamus munawir. Kalau kamus munawir pasti bisa ya.
Tadi kalau yang basuro tadi bab berapa? Basuro yang suruh bab 5. Tapi menyalahi kaidah. Kalau basiro yang suruh bab 4. Seharusnya itu dipisah. Tapi itu tidak dipisah karena dia masdarnya sama. Yang bab 5 dan bab 4 sama. Alhamdulillah nyampe. Bapak Ibu, Rabu depan bawa kamus ya, kita praktek tuh. Boleh sedih. Ya. Kalau ada yang punya kamus Munawir, kamus Mahmudin 2 bawa ya, biar saya juga. Ada. Karena terus kan saya nyuruh Bapak Ibu beli kamus, saya nggak punya kamus ya. Punya sih, cuman nggak tahu di mana itu. Ada di rumah, di kamar saya, di kamar. Ada berapa gimana nanti saya bayar? Oh, apa? Kamus Mahmud Yunus. Muhammad Yunus ada 1 apa Munawir ada 2 kalau nggak salah. Ya. Kalau Munawir berapa? Tapi nggak apa sih kalau Munawir. Jadi Basoro Munawir. Saya Munawir ada Munawir. Cuman ya sejak jadi dosen sih bawa buku males bang. Enggak, buku saya ada di rumah bapak saya, di kamar saya. Kan buku saya banyak kok. Tahu sendiri kan kalau tinggal di Koja kan nggak mungkin rumah kayak Maruf Amin rumah yang gede gitu kan. Nah, ya, kecil ya nggak. Saya minta sama istri, kamu ini kayaknya saya mau bikin ini nih apa panggung di atas mengenai kitab. Oh jangan nonton sumpah. Udah biarin sana. Itu kayaknya kitabnya mau diambil sama kakak saya di rumahnya. Tapi udah nggak taruh sana. Banyak lah kitab saya, karena saya tiap bulan beli kitab dari Sanawiyah. Bisa bayangin kan banyaknya. Jadi kitab saya sama koleksi buku saya sama koleksi kampus saya ada banyakkan buku saya. Oh tadi maksudnya ke bab berapa Basoro itu tadi? Tadi jadi maksudnya kemana? Bab berapa Basoro itu ya? Ini bisa basuro yang suruh, Iya. artinya melihat. Bisa artinya basiro yang suruh, artinya mengerti. Berarti dia basiro yang suruh bab 4, basuro yang suruh bab 5. 5. Jadi ada 2 ya. Kan kalau basuro yang suruh itu artinya melihat. Lihat. Iya. Kalau basiro yang suruh artinya melihat dengan mata hati. Makanya ada namanya basiro. Ada kan namanya basiro kan? Basiro itu artinya apa? Mata hati. Pakai mata 2 ini nggak kelihatannya? Enggak. Oh. Hati berarti 4 ya. Berarti kata basiro fi'il madinya apa? Basiro ya soru. Bapak, karena perbuatan Dalam hati. nggak mungkin dia fi'il madinya basuro ya suruh. Karena basuro ya suruh melihat dengan mata. Tapi kalau basiro ya suruh melihat dengan hati. Paham? Berarti 4. Oke. Insya Allah. Kita deteksi dulu mana huruf tambahan. Alif, Alif. wawu, Berarti asalnya kosawa. saya pernah ngasih keterangan nggak? Kalau nggak salah di pakai ini dah. Apa namanya? Bukan apa? Saya pakai catatan di grup. Bina nakis. Baik wawu atau ya. Nggak, bina nakis wawi. Maka ketika fi'il madi selain di bab 4, maka wawunya diganti alif. Kalau nakis yai selain di bab 4, maka iya-nya diganti alif lainah. Kalau nggak salah saya udah pernah ini. Pernah ya? Ada di grup. Pasti ada di grup. Ada. Ya, saya coba ya. Nakis. Coba saya cari nakis ya. Alif, nun. Alif sama ta. Ta tambah dihilangin jadi yang tinggal go, wow, kosawa ya tadi. Wow itu iya, bukan iya tambahan baru tambahan. Nah yang gini Udah Pak. Ini udah Pak. Ini ada nih.
Goza yarzu. Saro, ya kan? Ketika waw atau ya terletak di dalam fiil, maka ketika bentuk fiil madi, waw tersebut diganti alif tegak dan ya tersebut diganti alif layyinah. Alif tegak atau layyinah tersebut baru muncul aslinya ketika fiil mudhari atau masdarnya, kecuali waw dan ya yang mengikuti bab 4. Udah ada di grup. Saya kirim ulang ya. Ya. Boleh Ustaz. Hah? Ininya gozawa, saya ini lagi. Maksudnya kalau di itu kan bosa asliku bosawa. Nah itu sudah ada di sini. Ya. Berarti Kalau kurang manis ya saya. ya berarti ini jangan dekat-dekat PND nanti kemanisan. Berarti ini fiil madinya apa? Pasti gosya. Asal dia nggak ikut bab 4. Gosya artinya apa? Datang kepada bulan. Risyawat dengan penutup, tutup. Berarti gosya artinya? Di sini kan datang. Hah? Datang. Gosya datang. Ini datang kepada bulan di sini. Gosya yang syu. Berarti bab berapa tuh? Nakis wawi adanya di mana? Lihat, nakis wawi adanya di bab berapa saja? Bab 1. Di bab 1. Gosya yang syu datang kepada bulan. Iya. Ini ya, meliputi. Udah boleh diambil tuh. Gosya yang syu ini bab 1 ya. Nah, gosya yang Semuanya juga lulus. kalau lazim artinya lazim artinya tertutup. Mana ada yang Kalau lazim artinya tutup, tapi kalau mutadi artinya mendatangi. kemudian Tapi mendatangi secara diam-diam. ada. Oh ini kan maksudnya tutup kan? Iya, penutup. Gosya yang syu berarti bab 1. Nggak mungkin bab 2. Karena bab 2 nggak ada nakis. Ya, ya kan? Nakis wawi ada belum? Bab 1, bab 4 dan 5. Bab 4, kalau dia bab 4, dia nggak mungkin gosya. Gosyiwa. Dan ingat wow kalau di bab 4 muncul. Tapi kalau di bab selain bab 4 dia jadi alif. Ada kan di gosyiwa di kamus itu, Bu, gosyiwa. Itu kan gosya yang syu bab 1 ya? Iya. Ya, wawnya ganti alif. Tapi kalau wawnya dimunculin di bab 4, ada gosyiwa? Gosya. Oh, ada. Kalau gosya, lain lagi artinya menipu. Ada gosya, Bu? Ada. Nah, gosya coba lihat. Masdarnya. Yaghsha. Yaghsha. Ghasyatan. Masdarnya. Ghasyatan wa maghsyatan. Gosya. Gosya. Oke. Gosya. Berarti dia nakis yai. Karena kalau gosya sama dengan rodia. Rodia itu ya-nya aslinya wawu. Nakis wawi. Dia baru ketahuan pas di masdarnya atau bentuk lainnya. Ada rodia kan, ada bentuk lain Ridwan kan, ada malaikat Ridwan kan. Wow itu. Agak susah juga itu. Bab 4 itu agak susah tuh. Bab 4 itu agak susah mendeteksi dia mana nakis yai dan mana nakis wawi. Karena bab 4 nakis yai dan nakis wawi terakhirnya sama-sama ya. Iya. Iya, belakangnya. Iya. Bab 4 untuk nakis wawi dan yai sama-sama ya terakhirnya. Tapi kalau yang nakis wawi ya-nya asalnya wawu. Rodia asalnya rodiwa. Kenapa rodia? Ingat, wawu jatuh setelah kasroh harus berubah Jadi ya. menjadi rodia. Itu masalahnya. Susah ya musorof ya. Iya, susah. Tapi berpikir.
susah-susah. Jaki, penasaran nggak Jaki? Penasaran Ustaz. Hah? Jadi kalau gampang membedakan deteknya dari mana Pak? Kita cari ada kata-kata yang turunan dari dia nggak? Kayak Rodia kan ada, kita menemukan kata Ridwan. Di luar kan. Ridwan. Itu wow kan? Iya. Berarti ya aslinya apa? Wow. Karena huruf iya, huruf wow, kalau wow tetap ya. Huruf iya dan huruf alif ketika fiil madi, kita jangan percaya itu alif, jangan percaya itu ya beneran. Apalagi di bab 4. Iya yang terletak di dalam fiil ketika fiil madi di bab 4 bisa jadi dia ya itu aslinya wow. Rodia aslinya rodiwa. Kenapa wow diganti ya? Ya kembali lagi, wow jatuh setelah kasroh harus ganti dengan ya. Kan rodi Pak. Rodi wa. Wow nggak boleh tuh setelah ganti. Rodia. Kalau yang menutupi itu pakai tasjid. Hosya. Gosya. Iya. Ya menutupi, menipu. Ya itu pakai tasjid. Ya. Itu menipu, bukan menutupi. Gosya. Ya gosya. Tar dulu. Iya ini Gosya ada iya-nya nggak? Huruf lainnya? Iya lagi. Iya itu berarti apa? Ikut fa'ala. Itu udah mazid tuh. Yang itu kan hanya disebutkan fi'il madinya saja, tidak fi'il mudhari'. Kalau yang hanya disebutkan fi'il madinya saja, berarti dia sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad harus disebutkan fi'il madi, fi'il mudhari', masdar. Itu udah konsensus para pengarang kitab kamus. Para pengarang kitab kamus, kalau sulasi mujarrad harus ditampilkan fi'il madi, fi'il mudhari' dan masdar. Karena sulasi mujarrad adalah kata tidak beraturan. Tidak beraturan di fi'il mudhari'nya, tidak beraturan di fi'il madinya, ikut fa'ila, fa'ala atau fa'ula. Tidak beraturan dalam bentuk fi'il mudhari'nya, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, kan nggak beraturan tuh. Dan juga tidak beraturan di masdarnya. Maka sulasi mujarrad, semua penulis kamus wajib menampilkan fi'il madi, fi'il mudhari' dan masdar. Selain sulasi mujarrad, baik dia sulasi mazid, rubai mujarrad atau rubai mazid atau mulham, cukup yang disebutkan hanya fi'il madinya saja. Karena sudah statusnya sudah beraturan. Beraturan maksudnya ikutin rumus. Ya, semuanya kiasi. Tapi kalau sulasi mujarrad itu simai. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami, ini dasar banget. Kalau ini nggak paham, Bapak Ibu akan sulit membuka kamus. Kalau sulit membuka kamus, sampai kapan bisa bahasa Arab? Bisa dipahami Pak, cuma ngacak-ngacaknya itu kan agak susah. Ya, makanya harus latihan Pak. Jadi kalau gini aja ya, pokoknya setiap belajar sama saya bawa kamus itu aja. Ya, bawa kamus Mahmud Yunus yang paling ini. Ya, walaupun sih kurang lengkap ya, tapi nggak apa-apa lah. Karena kamus di Indonesia yang lengkap cuma 2 ya. Arab Indonesia yang lengkap cuma 2, Mahmud Yunus dan Munawi. Yang ngikutin aturan perkamusan. Karena kalau yang lain kayak kamus asri, kamus kontemporer itu kan nggak ngikutin aturan perkamusan. Oke, Gishawa ya. Jadi kita tahu ya Gishawa aslinya Gosya ya, ikut Goza ya. Ada. Berarti masuk ke bidang mana tuh Pak Ustaz? Gosya nakis wawi. Karena apa? Alif yang ada di nakis, alif yang ada di nakis pasti aslinya wawu. Iya. Kalau alif lainah, ini alif lainah, yang ada di nakis pasti aslinya iya. Ketentuan ini tidak berlaku di bab 4, nah itu aja. Ya kan? Boleh lewat sini kecuali ada tabangnya kan. Nah, yang kayak gitu Pak, maksudnya ngacak-ngacak kayak gitu tuh Iya. susahnya. Iya, makanya hal-hal semacam ini Dilatih. harus dilatih. Jam terbangnya tinggi tuh. Pertama harus dilatih, yang kedua Bapak Ibu harus latihan sendiri. Jam terbangnya harus banyak. Nah, saya kan tanya bapaknya, di pondok emang diajar kayak gini enggak kan? Enggak. Di kampus juga nggak diajar kayak gini kan? Enggak. Ya. Tapi kita harus ini gitu.
Kalau di pondok juga paling kita yang namanya pondok gede. Di pondok enggak Pak. Saya kayak kesan kayak gini. Ini kemarin saya yang mana Bapak kasih, saya kasih ke anak saya. Saya tanya dulu anak saya, paham nggak? Paham, ya udah bawa, silakan. Tapi kalau mau kasih ke ke pesantren harus diajarin. Karena orang nggak paham ini maksudnya apa. Nggak ada apa kayak gini Pak. Enggak ada. Nggak ada yang Di UIN aja nggak ada kan? Nggak ada. Nah, di Lipia juga nggak ada kayak gitu. Kalau anaknya pasti nyambung pas satu arus. Nah, saya bisa bikin gini kan karena apa? Banyak pengalaman. Salah satunya pacaran saya kan kuat. Kan ingat saya cucunya pengarang. Bapak Ibu Bukan. Saya muridnya. cicinya pengarang. Saya muridnya. Ya kan saya cucunya pengarang. Berarti Bapak Ibu Cici. dalam artian masih ada pacaran gitu. Amin. Itu makanya pentingnya sanad itu Bapak Ibu. Ya, bisa paham. Gitu. Iya. Ada bantuan faktor X. Ya. Tapi bantuan faktor X itu akan Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu juga punya usaha. Iya. Ada usaha kan saya misalnya ini kan saya setelah baca 3 buku, baca oh ya langsung dapat, langsung saya eksekusi. Tapi banyak di pondok begini Ustaz ya. Mereka kan banyaknya menalar ya. Ketika dipraktekkan misalkan di kitab-kitab di Quran, nggak tahu yang namanya payung bukannya kan karena mereka kan misalkan belajarnya Jaidun kan misalkan ini Jaidun memang benar itu payung dan payungnya dan payungnya. Ketika dipraktekkan di kitab-kitab yang lain, mana yang payungnya bukan Jaidun Pak? Itu nggak tahu. Pertama Gus Pais ketua MUI sekarang sampai sekarang masih nyari siapa itu Zaidun. Yang kedua, kalau mondok selama ini kalau di pesantren yang diterapkan metode bandongan. Metode bandongan, guru nyekokin murid. Itu metode bandongan, guru nyekokin murid, guru bacain, murid dengerin, nyatet gitu. Nah, seharusnya dari metode bandongan lanjut ke metode yang berikutnya, sorogan. Murid dilatih membaca, itu yang belum ada kan? Alhamdulillah, saya ya ini tahadus binimah ya Bapak Ibu ya. Saya mondok 3 tahun, pas tahun ketiga saya terpilih menjadi santri binaan hanya 9 orang dibina untuk sorogan. Dari situ saya bisa baca kitab 3 tahun. Pengalaman saya mengajar ada beberapa murid saya yang alumni Lirboyo. Tahu kan kalau dari Lirboyo ya, Alfiah hafal 6 tahun ini suruh baca kitab nggak bisa. Kenapa? Karena dia baru metode bandungan doang. Dia belum maju ke metode sorogan. Dan metode sorogan itu emang ya kalau saya ditunjuk langsung sama pesantren. Ada juga harusnya yang punya usaha gitu. Oh saya udah ini nih harus cari guru minta sorogan. Dan saya walaupun saya dipilih sama pesantren 9 orang yang binaan, tapi saya juga nyari guru lain, saya sorogan juga. Gitu. Kembali lagi ke Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pengen bisa, makanya kan yang silabus yang saya kasih itu kan yang pertama itu teori, yang kedua ada praktek. Praktek itu harusnya saya pecah tuh. Prakteknya pertama bandungan, yang kedua sorogan. Bandungan saya baca, saya tuntut ini mubtada ini khobar. Habis itu saya suruh Bapak Ibu baca sorogan. Kalau nggak metode sorogan, sampai kapan nggak akan bisa Pak? Sampai kapan nggak bisa? Nah itu, makanya Bapak sebenarnya mana udah hafal hafal ini harusnya sorogan. Harus sorogan. Udah bisa baca kitab. Ya itu ya. Azab. Aduba ya tubuh. Apa? Aduba. Aduba ya tubuh. Artinya apa? Minuman sedap. Karena ada kata albun artinya tawar, air tawar. Tapi ini azab artinya siksa. Iya di situ. Berarti ada kata lain. Kalau azuba ya zubu, ada azuba ya? Iya. Azuba ya Tubuh. ya zubu artinya tawar. Minuman sedap atau tawar. Ya tawar. Azuba ya zubu karena itu apa rasa ya. Tapi kalau siksaan Sisaan itu sisaan nggak ada di sini Ustaz. nggak ada, kurang lengkap berarti. Nggak ada aziba ya zabu atau azaba ya zubu. Nggak ada. Kalau siksaan nggak bisa ditawar, Bu. Coba saya cari. Ada kamus Pak Cahya? Coba Pak Cahya. Kamu Ada, tadi. Bu. Hah? Kamu? Azaba coba.
Siksaan. Pedihnya siksaan. Ini azab ya azibu, azuba ya azubu. Iya. Ada ini azab, Siksaan. azab al-akbar. Atau kalau syiddatil atash. Azab anhu menahan. Ada bu azab, Nggak ada di sini. azab artinya menahan. Sedikit nggak ada di sini. Iya. Yang ada ke bawahnya udah azab. Iya. Azab artinya menahan bu. ABC lagi langsung. Azab ya'dzibu bab 2. Ini asalnya azab ya'dzibu bab 2. Kan dari sini mencing. Berarti kamusnya munawir. Bapak bawa munawir, kan pakai mobil ya gambar ya. Munawir Mahmud Yunus. Ya kalau mau lengkap munawir. Ya Bapak Ibu kalau penasaran dengan Sorok, tidak cukup punya kamus Mahmud Yunus. Kamus munawir harganya sekitar 200-an. Yang biru tuh kali. Yang biru. 400 lebih. Mana Bu? Iya menawar. 250. Tapi dengan catatnya kalau di bawah 250 enggak, di bawah 200. Kalau misalnya nemuin di Shopee, kamus munawir di bawah 200 antara dua, abal-abal atau second. Jadi kalau Bapak Ibu beli di kamus munawir di Shopee di bawah 200 harganya antara dua, tiga. Pertama bajakan, yang kedua bekas, yang ketiga dapat diskon gede dari Shopee-nya. Tapi kayaknya Shopee sekarang maksimal diskon 25%. Nggak mungkin juga. Itu aja. Ini ilmu belanja ya. Kalau yang 400, ibu mungkin belinya di mall, emang mahal. Belinya dari mall di Gramedia. Jangan di Gramedia. Mahal banget. Pertama nggak ada, ya. Ada juga. Ada. Pasti mahal. Mahal Beli di banget. Ali terus aja. Gramedia susah jadi gitu. Susah. Tutup. Gunung Agung udah tutup. Walaupun ada pasti mahal. Kalau mau beli, Di seberangnya. kalau mau beli di ini Seberangnya Senen itu agak masuk ke dalam. di gangan itu di Buyung. Di Buyung. Di dalam tuh. Buyung, kalau Buyung pasti asli. Tapi kalau yang di depan tuh emperan kadang nggak asli. Di Buyung ya. Iya. Kalau di Buyung insya Allah asli. Tapi selain Buyung saya nggak bisa jamin. Karena kayak John Ecol aja tuh banyak yang palsu. Banyak yang palsu. Tahu kan kamus bahasa Inggris John Ecol? Iya. Nah sekarang azim. Azim artinya apa? Mulia. Mulia. Ingat, mulia itu apa? Sifat. Kalau sifat kemungkinan bab 4 atau bab 5. Bab 4 atau bab 5. Berarti kemungkinan azima ya'zumu atau azuma ya'zum. Azab yang besar. Sepertinya ini kinaya ya atau dia ya sindiran. Kayak bahlul Pak, bahlul itu arti sebenarnya kan pinter. Tapi bahlul itu untuk sindiran untuk orang yang Ini kan ya kayak kita di Betawi lah Pak. Ada bocah ngelakuin kesalahan mulu. Kita bilang apa? Oh, kamu pinter amat sih lu Tom. ya dibuang kan. Ini azab yang mulia. Susah. Maksudnya apa? Buang. Azab yang menghinakan. Ustaz itu jadi adim itu ianya masih Azib tetap itu dipakai mulia. ya. Ianya dipakai nggak dibuang ya, kan? Azim. Iya. Nah, ini bentuk azim sama dengan rohim. Rohim bab berapa? Rohim itu sifat musab. Sifat musab ada di bab berapa? 4 dan 5. Berarti dia azima ya'zumu atau azuma ya'zumu. Ayo, cari di kamus. Ini juga bisa yang ma'anin. Jadi kan udah dikasih ma'anin. Kalau udah pakai bahlul. Iya ditafsirkan sendiri lah. Apakah dia punya bentuk jamak enggak Ustaz yang azimah? Uzoma. Jamak. Ada uzoma. Iya. Rohim ruhama. Berarti jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Rohimun bentuk jamaknya ruhama. Azimun uzoma. Ikut wazan fu'ala. Fa'ilun itu fu'ala.
depannya Bu kalau dari kan. Azuma di sini Bu. Azuma artinya kaburo. Dan so'uba, berarti ini so'uba. Benar, berarti ini siksa yang berat. Karena azuma itu artinya berat. Bisa artinya besar, bisa artinya berat. Dan bisa artinya azuma berarti bab 5. Azuma ya azumu. Azuma ya azumu sini. Masalah itu apa dia? Tapi juga dia ada azoma juga ya. Iya, itu ada. Ada azoma ya azumu. Azoma ya azumu itu artinya tulang. Besar. Kayak azoma kalba, dia memberi makan anjing dengan azman. Iya, Roman. Yang tulang. Azman itu tulang. Kalau di sini azuma ya azumu, Roman besar. Azuma ya azumu besar atau susah. Tapi ada juga azoma ya azumu bertulang. Coba cari Bu, ada nggak azoma ya azumu? Di sini ada lagi. Kalau kamu yang besar pasti ada tuh azoma ya azumu. Ada ya? Ya, balik lagi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai bisa itu, nanti sudah bisa mulai menggunakan kamus yang aplikasi ini. Kan di kelas Bapak udah saya kasih ya? Iya. Kelas Bapak udah belum, Pak? Kamus yang ini. Tapi nanti ya setelah Bapak Ibu jam terbang menggunakan kamus Mahmud itu sudah bisa, Baru kesini. nanti baru ke sini. Iya, ada susah kok itu. Iya Pak, bisa buka kamus nggak bisa baca susah juga nanti. Iya juga sih. Azuma ya azumu. Carinya Ini kamus bahasa Arab lagi. Arab. Ya udah kalau Bapak sih yang udah paling lengkap udah itu Munawir. Munawir aja. Ya, minggu depan Di sini mana? Ya, Ma'an itu kan kumpulan ada kamus muhit, ada muhtasihah, ada macam-macam. Ada kamus Indonesianya juga. Yang Arab, kalau saya sih nggak mau bahasa Indonesia, yang Arabnya. Saya yang Arabnya repot ntar bacanya. Arab artinya Arab gitu kan? Iya, Arab artinya Arab. Nah ya itu makanya repot bacanya. Mohon maaf ya, ini saya tahu sebetulnya Bu ya. Saya kalau baca buku bahasa Indonesia sama buku bahasa Arab, saya mendingan baca buku bahasa Arab. Pertama, kita bisa berimajinasi. Yang kedua, kita bisa menghemat waktu. Terbalik kalau gitu. Gambarnya gini Bu, saya kan penerjemah. Saya nerjemah bahasa Arab. 1 halaman bahasa Arab, saya terjemahkan menjadi 5 halaman bahasa Indonesia. Saya mendingan baca yang 5 halaman atau 1 halaman? Satu halaman. Satu halaman. Nah itu, makanya kalau Bapak Ibu beda level. nih Bapak Ibu bisa bahasa Arab, sebenarnya Bapak Ibu itu menyingkat waktu. Pertama, yang kedua bisa berimajinasi karena terjemahan itu sudah tafsiran orang. Kalau kita bisa membaca kitab, kita bisa menafsirkan sendiri. Jangankan itu, saya pernah nyoba, saya lagi nerjemah komputer head. Saya ulang lagi terjemahnya, berbeda dari yang tadi yang saya terjemahin. Iya. Nah, itu. Mana di set dulu? Set lock. Ya kan dulu masih gaptek Bu. Saya tuh bisa komputer pas bikin skripsi Bu, bisa dibayangkan kan? Saya bisa komputer, itu pas saya bikin skripsi. Berarti selama semester 1 sampai semester 7 saya bikin makalah itu pakai mesin ketik Bu. Tak-tok. Jangan zaman dulu gitu. Bikin skripsi buat sendiri kan Pak? Skripsi, mau buat sendiri. Saya bikin skripsi Pak, bukan yang semua Pak ya. Pak ini siapa yang begini? Saya bikin skripsi bab 1, bab 2 itu 5 hari. 5 hari atau 6 hari. Bab 3, 4, 5, bab inti saya bikin 1 malam. Habis isya subuh selesai. Oh. Karena semua ada di otak saya. Jadi skripsi saya itu semua ada di otak, tinggal eksekusinya. Dan skripsi saya waktu diuji Pak, pengujinya nggak ngerti apa maksudnya. Yang ditanya ini buku apa sih, ini kitab apa, gue belum pernah baca. Ada yang dibikin orang. Saya tahu itu. Kalau saya Ya, skripsinya asalnya banyak tuh. Nggak hanya skripsi, disertasi juga ada. sekarang kebakaran. Oke, lanjut ya. Ini baru bab berapa? Baru ayat 2 ayat ya? Berarti itu nanti masuknya ke bab 5 ya Bu, Adim itu ya? Dia azuma yazumu artinya mulia atau besar, itu bab 5. Tapi ada azoma yazumu artinya bertulang. Karena ada azmun, itu artinya tulang. Berarti apa? 5.
azom tu al kalba. Contohnya azom tu al kalba. Saya memberi anjing itu makan Tulang. saya memberi makan tulang kepada anjing. Karena azmun itu artinya tulang. Azmun artinya tulang. Untuk zamannya sama. Azmun itu artinya tulang. Bisa jadi ini azabun azim, siksaan yang sampai ke tulang. Iya kan, benar kan? Kalau siksaan yang saya berikan sampai ke tulang kan? Jadi apa namanya? Nusuk tulang. Masuk angin udah, kalau sampai ke tulang kan udah. Oh, tersisa. Tulang sumsum. Berarti ada benernya juga ini. Jadi emang siksa kan hancur. Neraka itu orang belum sampai neraka aja, itu hatinya udah leleh. Jadi itu kategorinya pedih Pak. Iya, ini Sampai tulang sumsum. bukan pedih ya, siksa yang sangat berat. Berarti ini bukan tauliah, bukan sindiran. Bukan. Emang azim itu artinya berat, sa'ub, berat. Dan kabur, apa kaburo, itu apa besar. Dan dia satu akar kata dengan kata azmun, tulang. Berarti apa? Siksa yang sampai ke Tulang. langsung tusuk tulang. Lanjut, ayat berapa? Jaki, dapur Jaki ya? Siap, Ustaz. Nah, dulu. Aku jadi ke dihapus. Oh, ada makanan ini. Rata pedes ya Ustaz. Pedasnya pedas lada atau cabai? Bukan pedas cabai Pak. Cabai. Kalau lada bahaya. Itu detail Sedap kok. apa Fotonya gini begini. Berdiri. Apa? Sisa, maaf, ini baru kali ini. Baik, udah. Kecil banget. Kelihatan. Mas baru kelihatannya. Bapak Ibu, ini udah masuki bulan Syaban. Bagi Bapak Ibu yang pengen puasa, silakan puasa 1 bulan penuh. Karena hadis yang di Sahih Bukhari disebutkan, karena Nabi SAW yasumu sya'banan kullahu. Nabi berpuasa bulan Sya'ban sebulan penuh. Walaupun dalam riwayat Muslim disebutkan karena Nabi SAW yasumu sya'bana kullahu yasumu sya'bana illa qalilan. Nabi puasa sebulan penuh, hanya beberapa hari aja nggak puasa. Yang selanjutnya, misalkan pada tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Bagi yang biasa puasa silakan puasa, tapi kalau yang nggak biasa puasa makruh hukumnya. Oh gitu Pak. Ya, kalau yang nggak biasa puasa. Kalau biasanya Senin Kamis kan Ketika berarti ya, kalau dia punya wirid isinya biasa puasa Senin Kamis, kebenaran tanggal 30 jatuh Senin atau Kamis, Iya. puasa sunat. Boleh ya. Tapi kalau yang nggak pernah puasa sama sekali, Kamis puasa tanggal 30, itu yang namanya yaumusyak. Hukumnya makruh. Kalau makruh apa? Dibenci kan? Hah? Iya dibenci. Kenapa? Ya makruh, dibenci, tidak dapat pahala. Iya. Ya, itu yaumusyak namanya. Sampai lagi kan ini musim apa, hujan kan, tanggal ya bisa istiqmal, bisa kan kita nggak tahu. Lapar Ya, kan yaumusyak namanya, tanggal 30 yaumusyak. Makanya kalau pengen tanggal 30 puasa, dari sekarang puasa. Silakan puasa. Puasa emang nggak bisa puasa, mikir, susah puasa. Saya juga mikir. Mikir apa? Ya, pokoknya mikir semuanya tak pikir. Pokok tak pikir. Wa minan nasi Maya. Aman. man yaqulu Aman. Aman. aman billah wa bil yaumil akhir wa ma hum lil mu'minin.
Yukhadi'una Allah Waladina amanu. Pokoknya ilmunya masuk, makanannya masuk. Ilmu masuk perkenyang. Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Yang mana yang mau kita ini? Yang kita carikan kata dasarnya adalah isim dan fi'il. Kecuali berapa isim? Anas, isim. Yang fi'il. Amanna. Allah. Al-yaum. Akhir. Mukminin, bi mukminin. Yukhadi'un. Allah. Amanu. Yakhda'un. Anfusa. Isim. Yash'urun. An-nas. Manusia yang sah. Manusia. Dari ya kan al-insan mahal khoto wan nisyan. Jadi apa? Ini kan ada kata an-nas. Ya. An-nasu itu kan ada an-nasu ya. Ya. Dari kata ini agak susah nih. Saya agak susah nih. Aslinya nasia. Kalau nasia berapa? Nasia yansa, khosyia yakhsha. Nasia yansa nisyana, bahwa nasi rotis kan nasi. Kalau nakis fiil isim fa'ilnya nakis itu ikut ghazin, sarin, rodin, khoshin, nasin. Tapi ini kok bisa an-nasu gitu loh. Ini yang saya bingung. Itu aja. Yang saya bingung, sampai sekarang saya bingung. Ini kan nasin. Ya kan? Kan bentuk bentuk isim fa'ilnya kalau nasinya kan nasin. Kalau dengan al jadi an-nasi. Kalau dengan al ini kan tanwinnya iwat. Sudah pernah belajar. Ya kan? Kalau dengan tanpa al nasin, dengan al an-nasi yang dimunculkan. Tapi kenapa an-nasu itu? Saya juga nggak bingung. Saya harus cari di sorobnya. Kan nggak kenapa ya di anak. Iya, nggak bisa. Soalnya kalau di sini harusnya an-nasi, kan pakai al. Ya kan harusnya an-nasi. Tapi kalau tanpa al nasi. Bentuk maksudnya nasia. Ya kan, makanya kan ada. Ya, man akala. Siapa yang makan? Man akala nasia. Manusia memakan. Man akala nasian fi Ramadan. Siapa yang berbuka? Siapa yang makan di bulan Siapa Ramadan? yang berbuka? Batal gak? Batal dong. Kalau siang. Kalau siang batal. Nasin. Ini artinya apa? Siapa yang Makan di bulan Ramadan. Ini nasia. Nasian apa itu Ustaz? Lupa. Barang siapa makan di bulan Ramadan? Yang Karena lupa. Berarti nggak Batal nggak? Enggak. Kecuali kalau ini artinya barang siapa yang makan nasi di bulan Ramadan batal. Tafsirnya beda-beda. Ini kalau orang Arab man akala nasian fi Ramadan batal. Layak dulu somuhu itu orang Arab. Tapi kalau orang Indonesia baca man akala nasian fi Ramadan batal orang Indonesia nasi.
Enggak, ini anekdot orang belajar bahasa Arab. Anekdot ya. Oke. Tapi bisa jadi balago itu Ustaz. Hah? Jadi balago. Iya di balago, makanya ini nanti bercanda nama Ustaz Satib begini. Itu di dalam badi. Man akala nasian fi Ramadan batola saumuhu atau layab dulu saumuhu. Layak tuh. Jawabnya terserah ente dah. Hah? Terserah ente. Sama juga kalau bercandaannya orang sorok. Man qala tahta syajarah Di bawah pohon. Siapa yang berkata di bawah pohon? Ketimpa. batola wudu'uhu. Siapa yang Matain ngatain mulai. Batola batal wudunya. Bener nggak? Di bawah pohon. Man qala tahta syajarah batola wudu'uhu. Barang siapa melakukan kola di bawah pohon maka batal wudunya. Bener nggak? Makan kola. Makan kola. Kalau kola yakulu artinya berkata. Makanya itu buka kamus. Kata kola, fi'il madinya kola, fi'il mudhari'nya beda. Kalau kola yakulu artinya berkata. Berkata. Tapi kalau kola yakilu artinya tidur siang. Oh, tidur siang ya. Makanya sering harus buka kamus gitu tuh. Ini anekdot sorok tapi harus dipraktekkan di kamus. Siapa yang tidur di bawah Itu Fi'il madinya sama, fi'il mudhari'nya berbeda. Kalau kola yakulu artinya berkata. Iya. Wudunya nggak batal. Kalau yang tidur. Ya orang berkata di bawah pohonnya mau wudunya batal? Enggak kan? Kalau berkata-kata sambil terkentut-kentut itu enak lagi. Tapi kalau man kola tata syajarah batal wudunya. Berarti kolanya ini adalah kola yakilu. Artinya tidur siang. Jadi kola itu dua arti. Bisa artinya berkata, bisa artinya tidur. Tidur siang. Tergantung. Enggak, tergantung fi'il mudhari'nya. Atau tergantung kita topiknya apa. Iya. Tapi kalau ini udah jelas. Man qala tata syajarah batal wudu, ini artinya tidur siang. Barang siapa yang tidur siang di bawah pohon, wudunya batal. Lu mau tidur di mana kayak tidur di mana? Nah, ya benar kan? Cuma pelajaran ilmu badi. Nah, ibadi itu ya. Bapak Ibu ketika mengartikan sebuah kata lihat indikatornya. Ini kan kola. Iya. Tapi di sini ada batal wudu. batal? Nggak mungkin kola ini artinya berkata. Nggak mungkin orang berkata wudunya batal. Berarti apa yang menyebabkan wudu batal? Tidur. Berarti kola yakilu tidur siang. Ini kita artikan kola yakilu tidur siang karena ada indikator di kata batola wudu. Nah kalau tadi man akala nasian fi Ramadan batola saumuhu, berarti nasian artinya nasi. Tapi kalau man akala nasian fi Ramadan la yabtulu saumuhu, berarti nasian artinya lupa. Itu indikatornya ada di situ tuh. Bapak Ibu ketika membaca sebuah teks lihat indikator sebelum dan setelahnya. Itu trik ketika sorogan nanti. Bapak belum pernah sorogan kan? Nah itu triknya. Ketika orang sorogan itu lihat kata sebelumnya dijadikan indikator. Seperti ini. Indikatornya ada di sini. Ya. Oke lanjut ya. Enggak ini selingan aja nih. 12 kurang seperempat. Nah, 12 kurang seperempat. nggak apa-apa kan? Peluangnya setengah satu loh. Zohar jam 12 lewat. Gas. Lanjut ya, lanjut. Jadi Anas belum bisa dihituin. Anak saya masih bingung. Ya, yakulu udah jelas ya. Ola, amanah tadi udah ya. Iya. Saya kata amina atau amuna. Ya. Allah tadi Udah. aliha. Al-yaum. Fa'ilnya? Ya. Fi'ilnya? Lam fi'ilnya? Berarti fi'il madinya apa? Jawab. Kan ingat, wawu atau ya? Ya. Di ajwab ketika fi'il madi harus berubah masih yama. Yama yayu. Yama yayu. Kenapa? Ajwab babi ada di bab. Lihat tidak. Ajwab babi ada di bab 1 atau bab 4. Bab 5 batula. Kola yatu
yakulu. Berarti ya sama tetap yama yayumu juga. Cuma dia asalnya yawama atau yawuma. Asalnya nih yama fi'il madinya. Kalau yawama yayumu berarti bab 1. tapi kalau yawuma yayumu berarti bab 5. Itu aja. Itu bina penting banget tuh. Ya. Nah, berarti yama artinya apa? Cari sendiri kamu. Akhir. Udah jelas ya? Ko dan bina apa? Mahmud. Mahmus. Mahmus apa dari bab 1? Bab berapa lagi? 2. Bab 4, bab 5. Bab 4, bab 5. 4, 5 nggak mungkin. Berarti dia bab 1 atau 2. Amalaya huruf, akhoroya huruf, atau ada mayadimu, akhoroya huruf. Amala. Ya kan? Kalau amalaya huruf, akhoroya huruf. Bab 1. Kalau ada mayadimu, 2. akhoroya huruf. Lihat di kamus. Berarti kemungkinan cuma itu kan? Ya kan? Jangan akhoroya huruf ini salah dah. Ya, betul dah. Oh, ada lagi kemungkinan. Ini kok-nya huruf apa? Huruf izhar. Izhar. Ain fi'ilnya huruf. Izhar. Kemungkinan bab 1. 3. 3. Tiga. Berarti tapi bab 3 ada gak mahmus Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada mahmus Pak, ya kan? Nggak ada, berarti nggak bisa. Berarti kemungkinan dia masuk bab 1 atau bab 2. Mukminin sudah yukhadi'un. Ingat ini yuk ya. Ingat ini yuk ya. Berarti apa? Masih. Berarti kita cari apa? Kita cari mujarradnya. Mujarrad ini alif udah pasti masih. Berarti aslinya kho. Da. Bab berapa? Ingat ini ada huruf apa? Izhar. 3. Khoda ayah da'u. Kemungkinan bab 3. khoda ayah da'u. Kemungkinan. Coba bener nggak khoda ayah da'u? Nah, lihat di kamus. Yang paling penting masalah dia ikut bab berapa Bapak Ibu ya. Yang paling penting Bapak Ibu bisa mendeteksi fi'il madinya apa, huruf pertamanya, ya kan? Huruf pertamanya apa? Terus waladina amanu sudah anfusahu. Mana yang huruf tambahannya? Ahadnya. Ini huruf tambahan. Berarti aslinya munfadan. Artinya apa? Nafasayan fusuk, nafasayan fisuk apa? Perasaan palsu. Nafas. Ya hari kamus nggak bisa berbicara. Sehebat-hebatnya kiai juga kalau dia bukan orang Arab nggak bisa. Nah, apa? Kan ada nih nafasa bisa berarti bernapas. Nafasa bisa berarti berharga. Kan ada nafis, nafis itu berharga. Ya. Siapa guru kita yang udah marhum? Nafis. Dan Nabi. Nafis itu artinya apa? Nafis, sesuatu yang berharga. Yang itu. Napas itu berharga. Fasih. Punya duit triliunan kalau nggak bisa bernapas. Oh iya bukan. Punya duit triliunan nggak bisa bernapas. Tiap hari beli tabung Oksigen. satu tabung aja 40.000 yang kecil. 40.000 cuma 2 jam doang, 1 jam doang habis kan duit. Berarti napas itu sesuatu yang yashkurun, ini udah jelas berarti apa? Sya'aro yashkurun atau sya'uro yashkurun. Ini yashkurun artinya merasa, rasa. Bab 4. Rasa itu sifat atau bukan? Sifat. Tapi juga dia merasa muta'adi. Bab berapa berarti? 4. 1 kan yashur, sya'aro yashuru. Kalau sya'uro yashuru sifat, ini sifat bukan? Merasa. Sifat itu lazim, tapi ini artinya merasa. Merasa itu lazim atau muta'adi? Muta'adi. Muta'adi bab berapa? 1. Tentu kalau disitu kalau merasa. Nah itu. Ya. Oke, sampai sini Berasa gimana?
alurnya sudah Bapak Ibu sudah paham belum? Udah. Udah paham ya? Oke. Selanjutnya, kalau sebelumnya saya kalau ngasih PL sorok, cari yang ngikutin kata nasoro apa aja, cari yang ngikutin kata mada apa saja, bener kan? Iya. Sekarang saya balik. Ini ayat berapa nih? Ayat Ayat berapa itu tadi? 9 apa tuh? Ayat 9. Nanti Bapak Ibu ayat 10 sampai 16 bikin seperti ini. Carikan fi'il madi mudhorenya. Ya. Jadi kata-kata yang ada di ayat 10. Ini PR ya? Iya. Harus perhatikan Bapak Ibu ya. Iya. Ayat-ayat yang kata-kata yang ada di ayat 10 sampai 16 ya kan, sampai bawah ya. 10 sampai 16. Carikan fi'il madinya dan fi'il mudhorenya, binanya, ikut bab berapa? Enggak. Carikan fi'il madi dan fi'il mudhorenya dalam bentuk sulasi mujarrad dan tentukan binanya. Ya. Kalau dia sulasi mujarradnya dia ada 2 bab seperti tadi apa namanya tuh? Azuma ya'zumu, ada azuma ya'zumu. Itu kan ada 2 bab. Sebutkan. Dan artinya apa? Cari di kamus. Minggu depan kita praktekin, ya kan, bawa kamusnya. Jadi ayat 10 sampai 16 cari kata-kata yang isim atau fiil. Carikan bentuk fiil madi, fiil mudhorenya dalam sulasi mujarrad. Tentukan di bab berapa dan binanya apa? Ya. Pedomannya tentukan dulu fa fiilnya mana, ain fiilnya mana, lam fiilnya mana. Kalau sudah ketemu langsung cari di Kamus. harus praktek Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu udah bisa begini nih, berarti kan sorok udah menguasai nih. Iya. Kalau sorok udah menguasai berarti Bapak Ibu sudah terima diajarkan nahwu. Kalau sudah bisa sorok begini, sudah bisa diajarkan nahwu, nanti baru saya bacakan kitab Bandongan, ini cara baca begini, nanti Bapak Ibu praktek sendiri sorogan. Tapi dengan catatan ini sorok harus matang banget ya. Kan yang dicari videonya ini kan. Ini sebenarnya saya ngajarin sorok ini apa namanya, mengkarbit Bapak Ibu. Karena di pesantren nggak pernah diajarin kayak gini. Ini mengkarbit namanya. Kalau pesantren dulu ngapalin. Iya Pak ya? Iya ngapalin. Lagi, Iya makanya saya ngajarin Bapak Ibu dengan cara mengimbu ini. Udah saya karbit ya biar cepat, sisim cepat. Kan metode itu kan mengkarbit kan? Kalau tanpa metode kan sama juga matang alami. Pemain alam. Oke, itu aja ya Bapak Ibu ya. Itu PR-nya ya. Iya, Pak. Minggu depan dikerjakan. Oke, kita tutup ya dengan doa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita nikmati makanan yang ada.